Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar langit desa kecil di pinggir kota. Dalam sebuah rumah sederhana yang nyaris runtuh, Jaya duduk termenung. Warung makan peninggalan orang tuanya sepi total, hanya sesekali seekor tikus melintas di sela-sela kaki meja. Jaya sudah mencoba segalanya, diskon besar, promosi, bahkan meminjam uang dari rentenir. Tapi semuanya gagal, hutang menumpuk, dan ancaman penagih utang semakin hari semakin nyata. Dalam keputusasaannya, Jaya mendengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu tetangga, tapi saat pintu dibuka, yang berdiri di depannya adalah seorang pria tua berpakaian serba hitam, basah kuyup tanpa payung. Wajahnya keriput, namun senyumannya aneh, seolah-olah ia tahu semua kesusahan Jaya. Tanpa banyak basa-basi, pria itu langsung bicara, suaranya dalam dan berat. Aku tahu kau butuh pertolongan. Aku bisa membuat warungmu ramai kembali. Tidak perlu tumbal, tidak perlu korban. Kau hanya perlu setuju. Jaya terdiam, instingnya menjerit agar ia menolak, tapi pikirannya yang penuh rasa takut dan keputusasaan menutup semua logika. Apa syaratnya? Tanya Jaya ragu. Pria itu hanya tertawa kecil. Tidak ada tumbal, tidak ada korban. Kau hanya perlu tetap membuka warung ini, apapun yang terjadi. Lalu ia mengulurkan sebuah kantong kecil dari kain belel, menyerahkannya kepada Jaya. Isi kantong ini ke dalam kuah masakanmu. Hanya itu, sebelum Jaya bisa bertanya lebih jauh, pria itu menghilang di balik hujan, seakan ditelan kegelapan malam. Dengan tangan gemetar, Jaya membuka kantong itu. Isinya, semacam bubuk hitam yang berbau anyir. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, tapi pikirannya kembali ke hutang-hutangnya yang menumpuk. Ini mungkin satu-satunya kesempatan, pikirnya. Malam itu juga, Jaya mencampurkan bubuk itu ke dalam kuah sotonya. Saat ia menutup warung dan tidur, ia bermimpi buruk, mimpi tentang tangan-tangan hitam yang merayap dari bawah tanah, memeluk tubuhnya erat-erat sambil berbisik. Selamat datang. Dan besok paginya, tanpa ia duga, warung yang biasanya sepi sudah dipenuhi antrian panjang. Pagi itu, Jaya hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Warungnya, yang biasanya kosong bahkan untuk satu pelanggan saja, kini dipenuhi orang. Antrian mengular sampai ke jalan. Wajah-wajah asing, beberapa bahkan dari kota sebelah, datang berbondong-bondong. Soto buatan Jaya, dengan kuah yang telah diberi bubuk hitam aneh itu, dipuji setinggi langit. Sotonya beda banget, enak sampai ke tulang-tulang. Gak pernah makan yang seenak ini. Rasanya, nagih banget. Uang mengalir deras ke laci kasir. Jaya hampir menangis. Dalam sekejap, ia bisa membayar sebagian hutang. Ia bahkan mulai bermimpi untuk membuka cabang baru. Namun, kebahagiaan itu perlahan terasa aneh. Malam itu, saat menghitung uang, Jaya mendengar suara-suara aneh dari dapur. Suara sendok yang berdenting sendiri. Suara bisikan samar, seperti ada seseorang berbicara di sudut ruangan. Abaikan saja, pikir Jaya. Mungkin hanya angin. Tapi keanehan semakin nyata. Saat Jaya hendak menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojok dapur, tepat di bawah pancuran lampu yang temaram, ada bayangan, sosok hitam yang berdiri diam, tak bergerak, seolah mengawasinya. Jaya mengucek matanya. Saat ia melihat lagi, bayangan itu menghilang. Merasa tidak nyaman, Jaya buru-buru pulang ke rumah. Di perjalanan pulang yang sepi, ia merasa langkah kakinya diikuti. Setiap ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti. Saat ia menoleh ke belakang, kosong. Hanya kabut tipis dan jalanan basah oleh hujan semalam. Di rumah,
Jaya mencoba tidur. Tapi entah kenapa, ia mendengar suara piring berjatuhan dari dapur, meski tak ada seorang pun di sana. Saat ia mengintip, semua piring tersusun rapi. Tak ada yang jatuh. Namun di lantai, ia melihat bekas tapak tangan kecil, seolah tangan anak-anak berlumuran kuah, mencakar lantai kayu rumahnya. Dengan jantung berdebar, Jaya kembali ke kamar dan mengunci pintu. Di tengah malam, ia mendengar bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Teruskan, jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Pagi harinya, Jaya bangun dengan kepala berat. Di kamarnya, bau anyir samar tercium. Ia menoleh ke sekeliling, semuanya tampak biasa. Tapi ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di dinding ruang tamu, ada bekas goresan. Seperti bekas cakar, membentuk pola aneh. Mirip seperti sebuah wajah tersenyum bengkok. Apa ini ulah tikus? Pikir Jaya sambil berusaha menenangkan diri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan ulah hewan biasa. Di warung, semuanya kembali seperti mimpi. Pelanggan makin ramai. Ada yang datang pagi-pagi buta, ada yang masih bertahan sampai tengah malam. Uang mengalir deras. Bahkan ada orang kaya dari kota yang menawarkan untuk memborong warungnya. Tapi anehnya, saat pelanggan-pelanggan itu makan, Jaya mulai melihat sesuatu yang ganjil. Kadang, saat ia melayani, sekilas ia melihat wajah pelanggan berubah. Mata yang tadinya biasa saja, tiba-tiba menjadi kosong dan hitam, bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Seorang pelanggan wanita, sambil tersenyum, berbisik lirih ke Jaya. Kau sudah memilih jalan ini. Jangan menyesal. Wajah wanita itu tetap tersenyum, tapi matanya kosong, dingin, seperti bukan milik manusia lagi. Malamnya, ketika Jaya sendirian membersihkan warung, ia kembali mendengar suara ketukan dari dalam dinding. Tok, 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 ketukan itu tidak berhenti. Semakin malam, semakin cepat. Jaya berusaha mengabaikannya, tapi akhirnya ia mendekat ke dinding tempat suara itu berasal. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telinganya ke dinding. Dari balik tembok, ia mendengar suara lirih. Kami di sini, kami lapar. Jaya tersentak mundur. Ia hampir terjatuh saking kagetnya. Saat ia menoleh ke jendela warung, ia melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di luar, mengawasinya dari balik hujan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Dengan panik, Jaya menutup warung lebih awal dan pulang. Di rumah, mimpi buruk kembali datang. Ia bermimpi berada di warungnya, tapi semua pelanggan berubah menjadi makhluk-makhluk hitam berlendir, melahap sotonya sambil tertawa keras. Ketika ia terbangun, jam menunjukkan pukul 3.33, waktu yang sama ketika ketukan aneh pertama terdengar dari dinding. Dan di pojok kamarnya, dalam remang cahaya, Jaya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sosok kecil berkulit hitam legam, duduk berjongkok sambil tersenyum kepadanya. Jaya mematung di ranjangnya. Sosok kecil berkulit hitam itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata cekung, kosong, sambil menyeringai. Dalam ketakutannya, Jaya memejamkan mata dan membaca doa yang ia ingat. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu menghilang. Tapi udara di dalam kamar terasa lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang masih mengintai dari sudut-sudut gelap rumahnya. Pagi harinya, Jaya mencoba bersikap normal. Ia berangkat ke warung, melayani pelanggan. Warungnya makin terkenal, bahkan masuk ke sosial media. Banyak orang memuji soto legendaris miliknya. Namun, semua itu terasa hampa. Tiap malam, bisikan dan ketukan di dinding makin menjadi.
Bayangan-bayangan hitam semakin sering melintas di sudut mata Jaya. Rasa lapar aneh kadang datang begitu saja, bukan lapar biasa, melainkan lapar yang terasa gelap. Seolah tubuhnya haus akan sesuatu yang tak ia pahami. Suatu sore, warungnya kedatangan seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Tak seperti pelanggan lainnya, lelaki ini tidak memesan makanan. Ia hanya duduk di pojok, menatap Jaya dengan mata merah kecil. Saat warung mulai sepi, lelaki itu mendekat ke meja Jaya dan berbisik. Mereka sudah mulai menagih. Jaya tercekat. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tertawa pelan, tawa serak yang menggema di telinga Jaya. "Yang kau jamu tiap malam. Mereka bukan pelanggan biasa. Kau pikir kekayaan itu datang begitu saja?" Jaya membeku. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lelaki itu sudah bangkit, berjalan terlatih keluar warung, dan menghilang begitu saja begitu melewati pintu, seolah ditelan udara. Malam itu, saat Jaya kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu di depan pintu. Sebuah kantong kecil berwarna hitam. Saat ia buka, isinya adalah potongan kuku dan gigi manusia. Jaya hampir muntah melihatnya, tapi yang membuatnya lebih ngeri adalah kertas kecil yang tersembunyi di dalam kantong itu. Tulisannya menggunakan tinta merah, tulisannya samar tapi bisa dibaca. "Kami kenyang sekarang, tapi akan lebih lapar esok hari." Jaya menutup pintu rapat-rapat malam itu. Di dalam hatinya, ketakutan mulai bergemuruh. Ia mulai menyadari, ia sudah terikat dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia kira. Dan satu hal makin jelas, pesugihan tanpa tumbal itu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Setelah kejadian kantong hitam di depan pintunya, Jaya tidak bisa tidur. Malam-malamnya penuh kecemasan. Setiap suara kecil membuatnya melompat dari ranjang. Setiap bayangan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Keesokan paginya, ketika Jaya membuka warung, sesuatu yang buruk terjadi. Pelanggan-pelanggannya yang biasanya ramai, hari itu hanya 2 orang yang datang. Dan keduanya tampak aneh. Mereka makan dengan lahap, tapi wajah mereka kosong seperti boneka rusak. Ketika salah satu dari mereka menoleh ke arah Jaya, pria itu tersenyum aneh dan memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Jaya membeku. Gusi tanpa gigi, lidahnya berwarna hitam. Tanpa mengatakan apa-apa, kedua pelanggan itu meninggalkan warung, meninggalkan bau anyir yang membuat Jaya hampir muntah. Sepulangnya ke rumah, Jaya menemukan kabar buruk lain. Adiknya, Rani, yang kuliah di luar kota, menelepon sambil menangis. "Mas, aku kecelakaan, motorku ditabrak truk. Temanku meninggal, Mas. Aku luka parah." Jaya terdiam, nafasnya memburu, tangannya gemetar. Kenapa ini semua terjadi?" teriaknya dalam hati. Tiba-tiba ia teringat, ketika pertama kali diberikan janji tentang pesugihan itu, si lelaki tua berkata, "Tak perlu tumbal, tapi tetap ada bayarannya. Bukan kamu yang memilih, tapi mereka." Malam itu, Jaya mendengar suara di dalam rumahnya. Bukan ketukan, bukan bisikan, tapi suara langkah kaki. Langkah kecil, pelan, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dengan ketakutan luar biasa, Jaya mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat sosok hitam kecil itu lagi, lebih jelas sekarang. Sosok itu berjalan membungkuk, kulitnya berkilat seperti berlendir, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tapi yang membuat Jaya hampir pingsan adalah benda yang dibawanya. Sebuah boneka berlumur darah. Boneka itu mirip dengan boneka yang dulu ia belikan untuk adiknya, Rani, saat kecil. Sosok hitam itu membungkuk, meletakkan boneka itu di depan pintu kamar Jaya.
lalu menatap Jaya dengan mata kosong yang penuh kematian. Tanpa suara, mulut makhluk itu bergerak-gerak, membentuk satu kata. Gantian, Jaya terjatuh, menangis ketakutan. Ia menyadari satu hal yang membuatnya ingin mati saat itu juga. Mereka menagih, dan yang akan diambil bukan dirinya, tapi orang-orang yang ia cintai. Jaya mengurung diri di kamar. Matanya merah, napasnya berat. Kepalanya penuh rasa bersalah, bayangan Rani, adiknya yang kini terluka parah di rumah sakit, terus menghantui pikirannya. Semua ini salahku, aku harus hentikan ini. Malam itu, dengan tangan gemetar, Jaya kembali membuka buku lusuh yang dulu diberikan oleh lelaki tua itu, buku yang katanya berisi aturan pesugihan tanpa tumbal. Di halaman-halaman terakhir, Jaya menemukan tulisan samar. Seperti baru muncul sekarang. Jika ingin melepaskan ikatan, temui dia di tempat awal perjanjian. Tapi ingat, keluar berarti membayar seluruh utangmu dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Jaya berpikir keras. Tempat awal perjanjian, itu berarti hutan kecil di pinggir desa, tempat ia pertama kali bertemu lelaki tua itu. Tanpa pikir panjang, dini hari itu Jaya berangkat. Ia membawa senter, mengenakan jaket tebal, dan hanya berbekal keberanian yang nyaris habis. Saat memasuki hutan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalan setapak. Suara burung hantu, desir angin, dan suara ranting patah di kejauhan membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Di bawah pohon beringin besar, ia melihat sesosok bayangan duduk bersila. Lelaki tua itu, namun kali ini wujudnya jauh berbeda. Kulitnya keriput parah, matanya bolong hitam, dan dari tubuhnya keluar bau busuk menyengat. Tanpa membuka mulut, lelaki itu berbicara, langsung di dalam kepala Jaya. "Kau ingin keluar?" Jaya mengangguk, suara tercekat di tenggorokannya. "Bayarnya mahal, sangat mahal, 1 nyawa, tidak cukup." Jaya memohon, berlutut, menangis. "Ambil aku saja, aku rela, jangan adikku, jangan keluargaku." Lelaki itu tertawa serak, tawanya menggema, membuat tanah di bawah Jaya bergetar. "Terlambat, kau sudah memberi tanda, mereka sudah mencium bau darah orang yang kau cintai. Satu-satunya cara menghentikan mereka adalah menyerahkan lebih banyak." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, bermunculan sosok-sosok hitam kecil, seperti bayangan anak-anak kerdil. Mereka mendekat perlahan, berbisik-bisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Salah satu dari mereka menyerahkan sesuatu pada Jaya. Sebuah mangkuk batu, berisi darah segar. Di dasar mangkuk, Jaya melihat foto keluarganya. Ibunya, adiknya, bahkan teman-teman lamanya. "Pilih, sajikan satu dari mereka malam ini, atau mereka semua akan diambil." Jaya menjerit, membanting mangkuk itu hingga pecah. Tapi saat ia melakukannya, suara tawa bergema keras dari segala arah. Lelaki tua itu mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Jaya. "Kau pikir kau bisa lari dari kesepakatan kami? Ini bukan pesugihan tanpa tumbal. Ini pesugihan dengan tumbal yang kau tak sadar sudah kau pilih." Dalam kabut, Jaya berlari, tak peduli lagi arah. Namun setiap langkah, bayangan-bayangan itu mengejarnya. Bisikan mereka makin jelas. "Bayar hutangmu, bayar dengan darah." Setelah berlari tanpa arah, Jaya akhirnya terhuyung jatuh di pinggir jalan desa. Tubuhnya penuh luka gores akibat ranting dan batu. Pakaiannya kotor berlumuran lumpur. Ia memandang langit yang kelam. Dan menangis. "Aku tidak mau kehilangan mereka. Aku tidak mau." Keesokan harinya, hidup Jaya berubah menjadi mimpi buruk. Pelanggan warungnya benar-benar hilang. Rumahnya dipenuhi aroma anyir. Dan yang lebih parah,
satu persatu orang-orang terdekatnya mulai mendapat musibah. Teman lamanya, Anton, ditemukan tewas dalam kecelakaan aneh. Tubuhnya remuk seakan dihantam sesuatu yang tidak kasat mata. Ibunya jatuh sakit parah tanpa sebab medis. Rani, adiknya, tiba-tiba mengalami koma. Semua terjadi bersamaan. Semua terjadi karena dirinya. Di tengah keputusasaan, sosok lelaki tua itu kembali menampakkan diri. Bukan dalam wujud nyata, tapi lewat cermin di ruang tamu. Wajahnya pucat dan membusuk, tapi matanya menatap Jaya dengan tajam. Kesempatanmu hampir habis. Pilih satu, serahkan malam ini. Di atas meja ruang tamu, Jaya mendapati sesuatu. Sebuah lilin hitam, sebuah pisau kecil berkarat, dan sebuah foto ibunya. Tangannya gemetar, pikirannya kabur. Aku harus menyelamatkan Rani. Kalau ibuku, tidak bisa. Jaya membanting pisau itu ke lantai. Air matanya jatuh tak terbendung. Malam itu, Jaya duduk sendirian dalam kegelapan. Di luar rumah, terdengar suara-suara aneh. Bisikan, tawa kecil, suara kuku mencakar-cakar tembok. Sosok-sosok bayangan itu menunggu. Mengelilingi rumahnya, menuntut bayaran. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk, dan di ambang pintu, berdiri makhluk-makhluk kecil itu, ratusan, mungkin ribuan. Mata mereka merah menyala, tangan mereka menggenggam potongan-potongan boneka, mainan rusak, dan foto-foto orang yang Jaya kenal. Mereka menyatu dalam satu suara. Bayar, atau semua akan diambil. Jaya berteriak sekuat tenaga, menutup telinganya, berlari ke kamar. Dan di sana ia mendapati ibunya sudah terbaring kaku di ranjang. Wajah ibunya pucat, tak bernyawa. Jaya mengguncang tubuh itu, menangis meraung. Tidak, tapi sudah terlambat. Ia gagal memilih. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Saat itu juga, bayangan-bayangan itu menyerbu masuk. Mengelilingi Jaya, mengikatnya dengan tangan-tangan dingin dan kasar. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Jaya mendengar bisikan terakhir dari lelaki tua itu. Satu tumbal sudah diambil, tapi hutangmu baru saja bertambah. Beberapa hari setelah kematian ibunya, hidup Jaya berubah menjadi neraka nyata. Rumahnya tak lagi terasa seperti rumah. Setiap sudut dipenuhi bayangan. Setiap malam dipenuhi bisikan dan tawa kecil menghantui. Tak ada lagi pelanggan di warung. Tak ada lagi teman. Semua orang menjauh, seolah-olah bisa mencium bau kematian yang melekat di tubuh Jaya. Jaya menghabiskan hari-harinya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, gemetar. Di lantai, foto-foto keluarganya berserakan, lusuh, sobek, sebagian terbakar pinggirnya. Pisau berkarat itu masih tergeletak di meja. Lilin hitam yang dulu diberikan, kini sudah padam, tapi meninggalkan noda hitam di meja yang tak bisa dihapus. Suatu malam, saat hujan turun deras, Jaya mendengar suara langkah kaki di teras. Ketukan pelan di pintu. Ketukan yang berulang, pelan, namun memaksa. Dengan berat hati, Jaya mendekat, membuka pintu. Dan di sana berdiri sosok kecil. Seorang anak kecil dengan kulit pucat keabu-abuan dan mata hitam sepenuhnya. Anak itu menyodorkan tangan mungilnya ke arah Jaya, memperlihatkan sesuatu. Sebuah kertas lusuh, bertuliskan, "Hutangmu belum lunas. Waktumu hampir habis." Seketika itu juga, Jaya merasa tubuhnya berat. Kakinya seolah terikat rantai. Suasana di sekelilingnya membeku. Sosok-sosok lain mulai bermunculan dari balik kabut. Anak-anak kecil tanpa wajah. Perempuan tua tanpa mata. Lelaki-lelaki tinggi kurus dengan tubuh berbelatung. Semua mendekat, membentuk lingkaran mengurungnya. Jaya berteriak, memohon,
menangis histeris. "Ambil aku, jangan mereka, ambil aku saja." Tapi tak ada belas kasihan. Kesepakatan sudah dibuat. Janji pesugihan tanpa tumbal, itu hanyalah tipuan untuk menjebaknya. Ia telah memakan kekayaan kotor itu. Ia telah menikmati hasilnya. Dan sekarang, ia adalah bagian dari mereka. Dalam satu kedipan mata, tubuh Jaya terseret ke dalam kegelapan. Tubuhnya membusuk cepat. Jiwa dan raganya hancur perlahan, menjadi bagian dari pasukan bayangan itu. Mencari korban baru, mencari orang lain yang juga menginginkan kekayaan tanpa mau membayar harganya. Bertahun-tahun kemudian, di pinggir desa itu, seorang lelaki muda lain menemukan sebuah buku lusuh tergeletak di jalan. Buku yang sama, dengan tulisan yang menggoda, pesugihan tanpa tumbal, kekayaan tanpa resiko. Dan di kejauhan, dalam bayang-bayang pohon beringin besar, seseorang, atau sesuatu, memperhatikan. Tersenyum lebar, siklus pun kembali dimulai.